Saudara, Rasul Paulus di sini berkata bahwa dia telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan nanti di dalam buku Timotius pasalnya, di dalam buku 2 Timotius dia akan berkata bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Nah sekarang mari kita melihat saudara, di dalam tadi yang kita baca, Rasul Paulus berkata bahwa ada satu rahasia yang sudah tersembunyi berabad-abad lamanya. Dan yang sekarang dia katakan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada kita semua. Di dalam ayat 27 ini adalah kunci atau saya mesti minum dulu sebentar. Ini adalah ayat yang ingin kita sama-sama renungkan. Dikatakan bahwa sekarang di ayat 26 terakhir, yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apakah rahasia itu? Rahasia itu dikatakan yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi berarti saudara, ada pengharapan kemuliaan buat kita. Kita semua akan dipermuliakan. Setiap kita mempunyai kemuliaan. Tetapi dikatakan Kristus yang ada di dalam kita itulah pengharapan kemuliaan itu. Ini yang dikatakan di dalam ayat ini. Nah saudara, mari kita melihat saudara. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita mulia, glorious. Sebab dia mulia, maka segala sesuatu yang dia ciptakan merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan di dalam setiap yang Tuhan ciptakan. Di dalam setiap yang Tuhan ciptakan ada kemuliaan. Mari kita melihat Mazmur 19 ayat yang pertama. Dikatakan demikian di dalam bahasa Inggrisnya. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Bahasa Indonesianya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan atau menceritakan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat langit, kita melihat kemuliaan Allah di langit itu. Di Yesaya 6 ayat 3b, Yesaya 6 ayat yang ke-3b dikatakan, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Jadi karena Tuhan itu mulia, maka segala yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai kemuliaan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 41 dikatakan, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi kalau kita mau melihat saudara, setiap yang Tuhan ciptakan itu ada kemuliaan di dalamnya. Karena yang menciptakannya mulia. Kalau kita melihat sebagai contoh, kalau kita mau melihat bunga. Kapan kita melihat bunga itu, kita melihat kemuliaan di dalam bunga. Yaitu pada saat bunga itu merekah to the full. Pada waktu bunga itu bloom sampai to the maximum. Saudara tahu, kalau saudara melihat bunga pada waktu kuncup, ya bagus, beautiful. Kemudian bunga itu merekah, kecil, bagus, makin besar, makin bagus, makin besar, makin bagus. Tetapi pada waktu dia full bloom, bunga itu menunjukkan kemuliaannya. Kalau kita melihat caterpillar, saudara, ulat,
Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan dari ulat? Kapan kita melihat kemuliaan dari ulat? Yaitu pada saat ulat itu menjadi kupu-kupu dan terbang. Pada saat ulat itu sudah menjadi kupu-kupu, menebarkan sayapnya dan terbang, that is kemuliaan daripada caterpillar. Saudara, kalau kita melihat bibit, sebuah bibit kelihatannya nggak ada artinya, dijual di toko murah sekali, bibit. Kapan kita melihat kemuliaan daripada bibit? Yaitu pada waktu bibit itu menjadi sebuah pohon yang besar dan yang sehat. Kita melihat kemuliaan daripada bibit itu. Saudara, kita juga adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah. Dan kita harus mengetahui bahwa di dalam kita Tuhan sudah menempatkan suatu bibit potensi yang kalau kita cultivate bibit itu dan kita pakai apa potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mencapai visi, dream yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu kita pakai potensi itu sampai mencapai visi atau the dream yang Tuhan berikan kepada kita, kemuliaan Tuhan nyata di dalam diri kita. Kita akan menunjukkan kemuliaan kita pada saat kita hidup di dalam yang Tuhan tetapkan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi saudara, kemuliaan adalah manifestasi dari benih atau potensi yang Tuhan taruh di dalam seseorang yang kelihatan melalui pekerjaan yang dia lakukan. Dengan kata lain, pada saat kita menggunakan benih potensi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita untuk memenuhi visi atau dream yang dari Tuhan, bukan dream manusia kita, saudara. Visi atau dream yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat itu kita sedang memanifestasikan kemuliaan kita. Nah saudara-saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa Kristus di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan itu. Jadi saudara, jangan kita puas dengan kehidupan kita sekarang. Ada kemuliaan kita yang harus ditunjukkan kepada dunia ini. Dan Tuhan ingin kita mencapai kemuliaan kita. Agar supaya kalau kita hidup di dalam visi atau dream yang Tuhan sudah tetapkan dengan menggunakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara, kita akan memberikan dampak. Kita akan memberikan impact. Kemuliaan kita akan ditunjukkan. Akan kelihatan oleh semua orang. Dan untuk kita bisa hidup mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat, Kristus di dalam kita inilah pengharapan kita untuk bisa mencapai itu semua. Christ in you is the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. Sebab itu saudara, kita semua harus datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa sih bibit potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam saya, yang Tuhan sudah tanamkan sejak saya lahir, even sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana dan ditaruh di dalam kita. Sehingga pada waktu kita lahir dengan bibit potensi itu. Tanya kepada Tuhan, apa Tuhan bibit itu? Saya harus temukan bibit itu, saya harus mengetahui bibit itu agar supaya saya bisa cultivate, saya bisa mengolah bibit itu untuk grow. Bertumbuh, yang dimaksud kita harus bertumbuh dari glory to glory. Itu adalah sama seperti tadi kembang, bunga tadi. Pada waktu dia menjadi kuncup, kelihatan sudah, mulai kelihatan kemuliaan. Tetapi kemudian pada waktu bunga itu keluar, wow, beautiful. Kelihatan the glory sedikit, makin besar lagi. The glory daripada bunga ini makin besar. Kemuliaan dari bunga itu pada waktu full bloom. Dia menunjukkan kemuliaan yang maksimum. Jadi from glory to glory to glory. Dan kita harus hidup di dalam itu. Saudara, setelah kita bertanya apa potensi yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita.
The next question adalah, Tuhan, show me the vision, show me the dream yang daripadamu yang harus saya capai. Dan kalau kita mengerti visi dan dream yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan berjalan menuju ke situ. Kita akan bisa fokus dan menuju ke sana. Dan saudara, saya mau berbicara kepada anak-anak muda, mungkin gak banyak di sini anak muda, tapi saya mau berbicara pada anak muda. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1, 6 dan 7, saudara baca sendiri nanti di rumah, saya cuma sebentar, sedikit saja. Di dalam Pengkhotbah pasal yang 12 ayat 1 dikatakan, temui penciptamu pada waktu engkau masih muda. Jangan saudara menemui pencipta saudara setelah dunia merusak kita. Temui pencipta kita pada waktu kita masih muda. In your youth. In your youth. Sehingga kalau saudara pada waktu masih muda sudah bertemu dengan pencipta saudara, saudara sudah bertanya, what is the potensi yang Tuhan berikan kepada saya? What is the dream of the vision yang Tuhan berikan pada saya? Dan saudara sudah tahu itu, saudara akan bisa berlari. Dan di dalam, pada waktu saudara masih muda, saudara akan sudah bisa menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan saudara menjadi. Sudah bisa menunjukkan kemuliaan saudara kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara, saya pernah menceritakan ada seorang yang bernama Miriam Preminger. Saya pernah menceritakan mungkin beberapa kali bagi saudara yang ingatannya kuat sudah dengar. Dia adalah seorang yang lahir di keluarga bangsawan, seorang yang kaya raya. Dan pada waktu dia masih kecil sampai dia teenager, kemanapun dia pergi dengan keluarganya pasti ada pembantunya atau neninya yang mengikuti dia. Bukan hanya itu, sampai kalau mereka tinggal di sebuah hotel, tentunya hotel yang bagus sekali, mereka nggak mau tidur di atas spray atau tutup bed dari hotel itu. Mereka bawa sendiri, saudara. Sedemikian sampai seperti itu kehidupannya luxury. Dan anak ini berbakat. Dia dewasa, dia menjadi seorang aktris. Terkenal. Dia menikah dengan entah sutradaranya atau direkturnya, dia menikah. Jadi dia menjadi orang yang terkenal, kaya raya, dan segala macam. Bisa keliling dunia kemana-mana. Tetapi kehidupannya kosong. Akhirnya dia divorce dengan suaminya dan dia mencari hidup ini untuk apa, sampai dia bertemu dengan Dr. Albert Schweitzer. Saudara tahu, dia adalah seorang dokter missionary yang dipakai oleh Tuhan di Afrika. Saudara, pada waktu dia bertemu dengan Dr. Albert Schweitzer, dia berbicara. Waktu itu Dr. Schweitzer sedang ada di Amerika atau di mana, dan dia bertemu. Kemudian Dr. Albert Schweitzer berkata, datang kunjungi saya di sana di Afrika. Dan saudara, pada waktu Miriam pergi ke sana, ke tempat yang sangat sederhana, di sebuah hospital, di tempat yang kecil dan sederhana sekali, dengan orang-orang yang sakit, orang-orang sederhana yang banyak yang sakit di situ. Dan Dr. Albert Schweitzer hanya menyuruh dia serve mereka. So, pada waktu dia surfing orang-orang ini, sudah bisa bayangkan? Dari orang yang seperti itu, dia turun ke situ. Dia membalut luka-luka yang kotor. Dia mencuci muntah orang. Dia menyuapi orang-orang yang gak bisa makan sendiri. Saudara, dia katakan, dia menemukan tempat di dalam hidupnya. Saudara, disitulah dia merasa, this is my place. Wow, saudara. Dia tidak mau lagi kembali ke Amerika. Dan dia tinggal di situ, surfing. Dia mendapatkan fulfillment di dalam hidupnya. Itu, saudara. Yang secara manusia, wow, enak sebetulnya hidup sebagai orang kaya keliling dunia, kemana-mana dan sebagainya. Bukankah itu idam-idaman semua orang? Tetapi, saudara, pada waktu dia sampai di situ, dia baru tahu, that is the calling daripada Tuhan. Itu adalah tempat yang Tuhan sudah tetapkan buat dia. Dan dia merasakan suatu fulfillment di dalam kehidupan dia dengan melakukan itu. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, ya kalau gitu saya takut. Nanti kalau saya menyerahkan diri, saya tanya apa dream yang Tuhan berikan atau visi yang Tuhan. Tahu-tahu saya ditaruh di Irian Jaya, di hutan. Atau saya ditaruh di Afrika di mana.
Don't worry, saudara. Saudara, pada waktu saya masih kecil, saya sering kali ceritakan kepada banyak saudara. Pada waktu saya masih kecil, saya kira saya kelas 1 SD. Waktu saya mendapat panggilan dari Tuhan. Saya nggak ngerti itu panggilan Tuhan, tetapi hati saya just tertarik. Saya kepengen melayani Tuhan. Itu sejak saya kelas 1 SD. Nggak tahu, just saya kepengen melayani Tuhan. Nggak tahu caranya bagaimana, I don't know, I have no idea. Dan saya pikir untuk melayani Tuhan, mungkin saya akan dipakai Tuhan sebagai missionary, mungkin ya ke hutan atau kemana, itu yang saya pikir. Dan I don't mind, karena itu yang saya ingin, pokoknya saya mau melayani Tuhan. Saudara, saya bukan dibawa ke jungle, saya dibawanya ke Kanada. Dan saya pikir, Kanada? Ngapain saya ke Kanada? Saya nggak kepengen ke Kanada, saudara. Kalau saudara-saudara kepengen tinggal sini, saya tidak kepengen ke Kanada sama sekali. Bahasa Inggris enggak ngerti, saudara. Semua, saya nggak bisa apa-apa di Kanada. Dinginnya seperti itu, saya sengsara di Kanada. Saya nggak kepengen ke Kanada, saudara. Tetapi Tuhan taruh saya di Kanada. Dan ini yang Tuhan berikan untuk melayani di sini. Dan jadi saudara, kalau kita memberikan diri kita kepada Tuhan, jangan khawatir akan dibawanya ke jungle. Enggak. Saya yang nggak khawatir dibawa ke jungle, Tuhan bawanya ke Kanada. Jadi saudara, yang penting kita berkata, Tuhan, apa potensi saya? Tuhan, tunjukkan visi dan dream yang daripadamu. Saya akan capai itu. Nah saudara, mari kita melihat sekarang gereja ini. Kita melihat gereja ini, saudara. Saudara tahu kan, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-29. 29 itu udah tua. Tuwek, udah tua. Saudara, pada waktu gereja ini baru mulai, masih kanak-kanak. Selama 7 tahun kita nggak punya gembala, nggak punya gembala. Sampai akhirnya mungkin jemaat makin banyak pada waktu itu dan semua orang memikir kita perlu gembala dan akhirnya dari semua kelihatannya yang punya hati gembala ini satu ini, suami saya. Sebab itu somehow saudara sudah tahu ceritanya. Dia berdoa dan memang Tuhan panggil dia untuk menjadi gembala. Sebab itu dia jadi gembala. Nah, kemudian saudara, gereja ini masih berumur, boleh dibilang masih kecil. Ya, belum umur 10 tahun. Tuhan taruh gembala karena memang gereja ini membutuhkan gembala. Dan saudara tahu, apa sih itu gembala? Kalau saudara melihat gembala dengan kambing domba, saudara, apa yang gembala lakukan? Yang gembala lakukan yaitu pada waktu domba-dombanya membutuhkan makanan, diberi makanan. Pada waktu domba-dombanya butuh minum, kehausan, dibawa ke air untuk minum. Pada waktu dombanya terluka, si gembala itu akan datang, melihat, mencuci lukanya, lihat kenapa ini, perlu dijahit kek, perlu diperban kek, perlu dikasih minyak kek. Itu pekerjaan gembala. Dan saudara, Pastor Joe sebagai gembala, dia lakukan itu, terus lakukan. Ada yang sakit, dia ini, ada yang butuh, yang susah, dia datang, ada yang ini, itu terus. Itu pekerjaan gembala memang, dan itu gembala. Nah sekarang saudara, tetapi untuk taking care, merawat domba itu, merawat. Domba itu makin besar, makin besar. Nah sekarang domba-domba ini umur 29 tahun. Nah sekarang, rasanya umur 29 tahun, gak perlu lagi dikasih makanan. Sekarang umur 29 tahun. Kita perlu bertanya, tahukah kita potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Tahukah kita the dream and vision yang Tuhan berikan kepada kita? Setiap kita harus mulai berlumba-lumba menuju ke sana. Dan saudara, saya melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Karena begini saudara, segala sesuatu ada waktunya. Pekerjaan gembala merawat sampai to a certain point. Kemudian domba-domba ini membutuhkan seseorang yang dapat membimbing setiap domba untuk melihat potensinya, untuk menggunakan, ditrain untuk menggunakan potensi yang dipunyai oleh setiap domba ini untuk menuju kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Dan saudara, kesetiaan Tuhan sudah ditunjukkan. Sejak 4 tahun yang lalu, Tuhan sudah mengirimkan seseorang yang memang diberi oleh Tuhan karunia untuk melakukan itu. Yaitu Pastor John and Hernie.
Panggilan Pastor John dan Henry lain dengan panggilan Pastor Joe. Pekerjaan Pastor Joe, panggilan Pastor Joe adalah menggembalakan, merawat. Saudara, sampai hari ini pun ada beberapa jemaat yang membutuhkan perawatan kita, yang perlu kita datangi, yang perlu kita tolongi, yang belum sempat kita tolongi karena ada banyak sekali yang membutuhkan. Tapi itu pekerjaan gembala. Tetapi kita come to the stage, saya percaya domba-domba atau jemaat di sini come to the stage untuk kita mulai melakukan panggilan Tuhan. Dan saya percaya ada orang yang Tuhan sudah sediakan. Itu adalah kesetiaan Tuhan. Kalau saudara melihat panggilan daripada Pastor John sama Herni, saudara, di sini. Saudara tahu, saya memimpin Bible study buat orang-orang senior. Entah berapa belas tahun sampai saya lupa. Sampai saya lost count berapa belas tahun. Saya ingat sekali lagi anniversary ke-14 saya ingat. Saya kasih Bible study kepada senior di sini. Dari rebo ke rebo, setiap rebo saya kasih Bible study. Karena panggilan saya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya mengerti mengenai diri saya, exhorter atau menasehati, atau some people bilang mengajar. It's okay, fine, mengajar, menasehati. Sebab itu, apa yang saya lakukan, saudara? Pada waktu saya harus mengajar senior, saya siapkan setiap hari saya menyiapkan. Dengan kata lain, kalau orang masak gini, saya racikin ininya ya, kol bis atau segala macam bawang segala macam. Kemudian saya masak. Sudah masak jadi, kemudian saya bawa hari Rebo. Saya bagikan kepada senior. Senior dengar, senang, mereka dengar, mereka terima. Dari Rebo ke Rebo itu yang saya kerjakan. Terus gitu-gitu. Dan saudara, ada berapa, selama 14 tahun lebih saudara. Senior itu saya beri Bible study, karena panggilan saya ada mengajar. Saya beri Bible study. Dari Rebo ke Rebo, terus saudara. Dan yang datang sekira 35, paling banyak 50, 35 gitu. Saya nggak punya ide, nggak punya kreativitas. Apa yang harus dilakukan next? Sampai saya capek, sampai saya bilang, I don't know, ini ada gunanya atau enggak, saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya berhenti. Pada waktu Herni datang ke sini, dia punya panggilan yang beda. Dia mempunyai hati untuk senior. So itu dia membuat lansia. Saudara, sekarang saudara lihat lansia. Seperti apa? Yang datang 70-80 orang. Karena apa? Herni punya karunia untuk mengutilize karunia-karunia daripada saudara-saudara. Saudara melihat Wim main keyboard di sini. Saudara melihat atau saudara kita Sukoco main drum. Saudara melihat Tante Eng Hiskia mimpin pujian. Saudara tahu nggak? Saudara nggak pernah datang lansia, tahu nggak? Tante Eng Hiskia itu mimpin pujian. Saya nggak punya ide itu pada waktu saya memberi pengajaran selama 14 tahun lebih. Saya nggak tahu, saudara. Karena bukan karunia saya untuk bisa membawa orang-orang untuk bisa berfungsi. Tetapi Herni diberi karunia oleh Tuhan yang seperti itu. Saya lihat, wow, saya melongo-melongo. Waktu lihat, hebat ya. Saya nggak pernah tahu tuh Wim bisa main keyboard untuk di ini semua. Saudara, sekarang lansia itu punya lengkap semuanya. Karena apa? Karena orang yang diberi oleh Tuhan karunia untuk utilize karunia itu melakukan bagiannya. Demikian juga saudara melihat Pastor John Halim mempunyai karunia yang seperti itu. Yang saya lihat bahwa this is the time untuk saudara-saudara semua yang sudah umurnya 29 tahun saudara, untuk mulai menggunakan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, untuk supaya saudara mencapai kemuliaan yang Tuhan sudah tetapkan, dan untuk membawa saudara kepada tahap yang seperti itu membutuhkan seorang yang berbeda dengan panggilan kami. Jadi saudara, saya mau di sini mau tunjukkan bahwa jangan saudara merasa bahwa Pastor Joe sama Hana kalau dia bilang tega ya ninggalin kita ya, tega benar ya. Sepertinya kita itu mau menelantarkan saudara. No saudara, kita melihat justru demi kebaikan jemaat di sini. Demi kebaikan saudara semua untuk dibawa kepada level yang lebih lagi. Dan kalau orang yang Tuhan sudah sediakan di sini untuk melakukan itu,
biarkan. Dan untuk itu saya nggak sadar saudara, sampai Ann Arbor. Nah saudara melihat, Ann Arbor itu gereja yang masih kecil. Kecil bukan dalam jumlah orang, ya jumlahnya sedikit, tetapi kecil di dalam umur. Dan mereka menjerit, kami butuh yang merawat, kami butuh gembala untuk merawat kami. Dan disitulah Tuhan membukakan, pada waktu kami berdoa, Tuhan membukakan bahwa yes, kami yang panggilan kami, fungsi kami adalah sebagai gembala, adalah untuk menggembalakan yang masih muda seperti itu. Sedangkan saudara yang sudah mencapai kepada kedewasaan, saudara harus dibawa kepada level yang lebih tinggi. Dan seperti saya bilang, saya 14 tahun coba, ini senior ini mau diapain ya supaya mereka bergerak? I have no clue saudara, saya nggak punya idea. Tetapi begitu Herni masuk, bang, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena dia diberi karunia oleh Tuhan untuk itu. Sebab itu saya melihat bahwa kita harus melihat, seluruh gereja harus mengetahui apa demi kebaikan daripada semua kita. Supaya tubuh Kristus semua bisa berfungsi to the maksimum di dalam bagian yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Supaya saudara bisa mencapai kemuliaan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Itu yang kita harus mengerti. Dan ada satu tempat yang membutuhkan gembala. Pada waktu Tuhan memberikan penglihatan itu, sebagai hati gembala, dia punya compassion, belas kasihan kepada orang-orang di Ann Arbor, kepada jemaat di Ann Arbor. Bukan berarti bahwa kami tidak memperhatikan saudara. Justru karena kami memperhatikan saudara, bahwa kalau kami terus ada di sini, saudara nggak go nowhere, begini saja. Tetapi kalau kami pergi dan Tuhan menempatkan orang yang memang diberi karunia untuk membawa saudara kepada next level, itu lebih baik buat kita semua. Sebab itu saudara, sediakan hati saudara untuk saya mau naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Sehingga John dan Herni nanti mulai dengan gembira diterima oleh saudara semua. Dan dia tahu bahwa saudara sudah menerima untuk mau dibimbing kepada level yang lebih tinggi. Dan kami masih datang terus-menerus ke sini. Saudara, jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan memberikan itu kepada kita. Biar kita mulai jalan ke sana. Saudara, ada seorang artis. Pada satu hari ada seorang artis yang disuruh membuat patung daripada Abraham Lincoln, Presiden Abraham Lincoln. Dan dia memahat satu batu besar, dipahat oleh dia. Dipahat. Dan selama dia memahat batu ini untuk menjadi Presiden Abraham Lincoln, saudara, itu memakan waktu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Berbulan-bulan, setiap hari dia kerjakan itu. Nah, setiap hari karena dia kerjakan itu, batu itu dipahat sama dia. Ada seorang cleaning lady yang selalu membersihkan itu, bersih semuanya. Dia yang mengotori semuanya, si cleaning lady ini bersihin. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, entah berapa lama, mungkin lebih dari setahun. Akhirnya jadi. Setelah jadi, sudah dipolis semua, harinya untuk dipresentkan. Dibuat tirai di sekeliling patung itu, dan orang-orang yang tinggi-tinggi atau semua orang datang, bahkan dari luar negeri, orang-orang yang punya kedudukan datang ke situ untuk melihat pembukaan dari patung Abraham Lincoln. Pada waktu itu, si pemahat ini merasa bahwa ini si cleaning lady ini patut diberi kehormatan karena dia yang selalu bersihin. Maka si cleaning lady itu ditaruh di tempat honor di depan. Nah, saatnya tirai dibuka, begitu tirai dibuka, semua orang bilang, wow, itu kan hebat benar, persis benar seperti Abraham Lincoln. Wow, mereka semua terkagum-kagum. Wah, semua orang jalan mengelilingi itu semua. Wow, semua orang terkagum-kagum. Sudah, upacara selesai, semua orang pulang. Tinggal si pemahat ini dengan si cleaning lady. Kemudian dia berkata kepada cleaning lady-nya, "Now, what do you think?" Bilang gitu. Si cleaning lady bilang, marvelous, kata cleaning lady-nya. But, saya mau tanya satu pertanyaan, kata cleaning. Ya apa? Tanyakan. Cleaning lady bertanya, bagaimana kamu tahu di dalam batu itu ada Abraham Lincoln? Pertanyaannya gitu.
Bagaimana kamu tahu lagi permulaan waktu kamu mulai dengan batu satu gelondong itu? How do you know Mr. Lincoln is in that stone? Dia bilang gitu. Orang ini berkata begini. Dia pikir, ya nggak pernah ditanya seperti itu ya. Jawabannya bagaimana? Kemudian dia bilang, actually dia bilang, saya ini bukan membuat Abraham Lincoln, bukan. Saya ini cuma membuang bagian-bagian yang bukan Abraham Lincoln. Setelah dia chip everything yang bukan Abraham Lincoln. Sehingga Abraham Lincoln kelihatan jelas. Saudara akan dibawa kepada level di mana saudara akan dicip dari segala sesuatu yang bukan saudara. Dibersihkan dari segala sesuatu yang bukan saudara. Supaya saudara menjadi orang yang mencapai kemuliaan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan saya percaya by God's grace, Christ in you is the hope of glory buat saudara semua. Untuk mencapai kemuliaan yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara bisa bersinar terang kepada dunia sekeliling saudara. Saudara pernah mendengar tulisan, what we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. Sekali lagi, what we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. Biar saudara menjadi orang yang Tuhan inginkan saudara menjadi. Sebagai gift kita kepada Tuhan yang begitu setia kepada kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, Engkau mengasihi kami luar biasa. Engkau telah menciptakan kami. Dengan setiap kami diberi satu benih potensi. Yang Engkau ingin agar kami cultivate benih itu. Untuk mencapai destiny, untuk mencapai visi dan dream yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah ini adalah satu permulaan di dalam doa kami. Yang akan terus kami doakan setiap hari. Tunjukkan kepada kami Bapa, potensi yang sudah Engkau tetapkan, yang sudah Engkau taruh di dalam diri kami. Kami mengetahui bahwa setiap individu di dalam ruangan ini sudah diberi oleh-Mu satu potensi, satu benih potensi yang berbeda dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat kami, setiap kami unik di hadapan-Mu. Biar Tuhan kami tahu tidak ada orang lain yang seperti kami. Kami mau terima karunia yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tunjukkan agar kami bisa melihat karunia itu. Dan Bapa, kami minta agar supaya Engkau, Kristus yang di dalam kami, Engkau berikan kepada kami kemampuan, kekuatan, perseverance, keberanian untuk menjadi, untuk mencapai destiny, dream yang sudah Engkau berikan kepada kami. Agar supaya kami bisa mencapai apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kemuliaan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bisa memberikan diri kami sebagai gift kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kepada kami buat setiap hari berdoa sampai kami melihat, mengetahui, menyadari potensi yang Kau berikan kepada kami. Dan kami by your grace akan menggunakannya sampai mencapai visi dan dream yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Thank you.